Selamat pagi, Tuhan memberkati. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit firman kita sebagai landasan dalam kita kerja dan dalam kita belajar. Dan dalam rangka saat ini kita menghadapi PAS, penilaian akhir semester. Ya, sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dan pada pagi hari ini kiranya Engkau berkatilah kami dengan kuasa dalam yang berjalan untuk menjalankan pekerjaan kami dan menyelesaikan pekerjaan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Untuk renungan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan berdasarkan dari firman Tuhan, yaitu dari Hosea 5 ayat 1 sampai 7. Mari kita buka Alkitab kita. Hosea 5 ayat 1 sampai 7. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lubang yang digeruk di lembah Sidim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzinah hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkaan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing, domba, dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Untuk renungan pada pagi ini berjudul mencari untuk menemukan Tuhan. Mencari apapun jika tidak berhasil menemukan, tentu akan menimbulkan kejengkelan jika hal ini terus berlanjut. Kita bisa menjadi putus asa. Situasi putus asa pernah dialami umat Israel ketika mencari Tuhan, padahal bangsa itu telah mencari Tuhan dengan kurban kambing, domba, lembu, dan sapi. Sayang, mereka tidak akan menjumpai Dia. Pasalnya, Tuhan telah menarik diri dari mereka. Mengapa Tuhan tidak berkenan dijumpai? Sebab umat yang begitu disayangi itu telah berkhianat terhadapnya. Mereka telah memperanakkan anak-anak sundal, mencintai perzinahan dan kenajisan. Tuhan memandang perbuatan mereka sebagai kekejian. Hal itulah yang membuat Tuhan enggan ditemui. Dosa-dosa mereka telah menjadi pemisah yang begitu lebar dengan Tuhan, sehingga sekalipun mereka mencari Allah, mereka tidak akan menemukannya. Bagaimana caranya agar kita bisa menemukannya kembali? Dengan cara bertobat. Bertobat artinya berbalik kembali kepada Allah dengan meninggalkan segala dosa. Ya, hanya pertobatan manusia dan kemungkinan Allah berkenan untuk ditemui. Jika semula kita tidak setia, berkhianat, dan mencintai kenajisan, sekaranglah saatnya mengarahkan hati kepada Tuhan. Sikap inilah yang pertama dituntut oleh Tuhan. Dari umatnya, Dia tidak bisa dimanipulasi dengan segala upacara keagamaan dan pemberian persembahan. Tuhan lebih berkenan kepada hati yang bertobat. Persembahan hati dari hati yang bertobatlah yang diperkenan oleh Allah. Persembahan dari hati yang bertobat akan sampai pada tahta kasih karunia-Nya. Ya Tuhan, hanya bisa kita cari dan ditemukan dengan menempuh jalan cinta kasih. Ini sesuai hakikatnya yang adalah kasih. Artinya tidak mungkin orang yang hatinya berkhianat
penuh tipu daya dan kenajisan dapat menemukan Tuhan, kecuali Tuhan memberi rahmat-Nya dan berkehendak lain. Tuhan sendiri yang mencari, seperti kisah pertobatan Saulus. Oleh karena itu, dalam rangka menemukan Tuhan, selain menempuh jalan cinta kasih, kita jangan lupa selalu memohon rahmat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kiranya ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Kiranya berkatilah setiap langkah dan perjalanan kami, dan firman-Mu pada pagi hari ini menjadi landasan dalam setiap langkah dan perjalanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya.